Shalom, puji Tuhan, kita bersyukur bisa berjumpa lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Kita percaya bahwa iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Karena itu mendengar firman sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Kita akan merenungkan firman Allah dari Mazmur 119 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-35. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-31. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Demikian firman-Nya yang intinya mengajar kita, menasihati kita, keputusan berpaut pada firman. Saya percaya kita perlu untuk mengambil suatu keputusan untuk berpaut pada firman, karena saya merasa bahwa itulah keputusan yang bijak dalam hidup ini. Kalau kita mengambil suatu keputusan yang baik, keputusan yang tepat, keputusan yang benar untuk kita berpaut pada firman. Berpaut pada firman sama artinya juga dengan kita berpegang pada firman, hidup berorientasi kepada firman. Hal ini dikatakan oleh sang pemazmur ayat 31, aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu, ya Tuhan, janganlah membuat aku malu. Jadi sang pemazmur memberi kita suatu contoh teladan yang baik dalam hidup untuk berpaut kepada firman. Setidaknya ada 3 alasan penting kenapa kita berpaut kepada firman, kenapa kita mengambil keputusan untuk berpaut pada firman. Dalam ayatnya yang ke-28, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dari sini kita melihat bahwa sang pemazmur sedang ada dalam keadaan duka hati. Tapi dia berkata, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Artinya bahwa firmanlah yang akan meneguhkan hatinya. Dari sini kita mendapat jawaban yang pertama, kenapa kita harus mengambil keputusan untuk berpaut pada firman? Karena firman itu meneguhkan hati kita. Tidak ada hal yang paling meneguhkan hati kita ketika kita dalam keadaan duka, ketika kita dalam keadaan sedih, ketika kita dalam keadaan mengalami beban hidup, pergumulan dalam hidup, kecuali yang namanya firman. Firmanlah yang memberi kita kekuatan, firmanlah yang memberi kita kemampuan, sehingga kita bisa tetap kuat kembali, kita bisa teguh kembali. Sekalipun kita mungkin sempat down dalam menjalani hidup ini. Ibarat baterai HP seringkali low, dan itu berarti bahwa harus segera di-charge, harus segera dicas. Karena kalau tidak dicas nanti dia akan mati. Kita tahu bahwa firmanlah tempat di mana kita bisa mencharger hidup kita. Firmanlah tempat di mana kita bisa mencas hidup kita. Sehingga yang tadinya sudah dalam keadaan low, akhirnya bisa kuat lagi, bisa tinggi lagi. Yang tadinya dalam keadaan lemah, tapi kita bisa kuat kembali. Yang tadinya kita dalam keadaan menghadapi pergumulan yang berat, beban hidup yang berat, ataupun mungkin juga dalam keadaan duka. Karena seorang yang kita kasihi, seorang yang kita cintai, dipanggil oleh Tuhan. Tapi firmanlah yang memberi kekuatan kepada kita, keteguhan iman kepada kita untuk kita terus maju. Karena itu mengambil keputusan untuk berpaut kepada firman itu sesuatu yang sangat penting, sangat baik dan sangat bijak dalam hidup kita sebagai umat, karena keputusan kita itu akan mempengaruhi kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Keputusan kita sekarang ini akan mempengaruhi sejauh mana loyalitas kita kepada firman, sejauh mana pegangan kita kepada firman, sejauh mana sandaran kita kepada firman. Jadi mari kita ambil keputusan untuk berpaut ataupun berpegang kepada firman, karena firmanlah yang meneguhkan hati kita.
Alasan yang kedua, kenapa kita mengambil keputusan untuk berpaut pada firman dalam ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Aku telah memilih jalan kebenaran. Apa jalan kebenaran? Firman, karena firman adalah kebenaran. Jadi di sini kita mendapat jawaban yang kedua, kenapa keputusan berpaut kepada firman. Karena alasan yang kedua, karena firmanlah jalan kebenaran. Firmanlah kebenaran itu. Jadi kalau kita mau menjalani suatu hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan kebenaran, hidup memperjuangkan kebenaran, maka tidak bisa tidak. Kita harus mengambil keputusan untuk berpaut pada firman, karena firmanlah jalan kebenaran. Tidak mungkin saudara dan saya bisa menjalani hidup yang benar di mata Tuhan. Tidak mungkin kita bisa menjalani kehidupan yang standar, yang ideal, yang sesuai dengan firman, kalau kita tidak mengambil keputusan untuk berpaut kepada firman. Tapi saya percaya ketika kita mengambil suatu decision kita, keputusan kita bahwa kita mau berpaut kepada firman, kita mau berpegang teguh kepada firman, maka saya percaya disitulah kita akan memahami jalan kebenaran, kita akan mengerti kebenaran, dan kita terus belajar dan berusaha menjalani kehidupan sesuai dengan kebenaran. Saya percaya kebenaran itu meninggikan derajat bangsa. Tetapi dosa itu noda bangsa. Jadi kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat keluarga kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat suku kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kalau kita ingin mengangkat harkat dan martabat bangsa kita, mari kita hidup dalam kebenaran. Kita berjalan sesuai dengan kebenaran. Kita mengajarkan kebenaran dan memperjuangkan kebenaran itu dalam segala segi kehidupan kita. Maka saya percaya disitulah harkat dan martabat kita akan naik. Karena itu jangan memperkosa kebenaran. Jangan bermain-main dengan kebenaran. Tapi sebaliknya mari kita belajar menundukkan diri pada kebenaran. Karena itu sesuatu yang sangat penting dalam kita menjalani suatu kehidupan yang baik, kehidupan yang benar, kehidupan yang ideal di mata Tuhan. Ingat firman Allah berkata bahwa kebenaran itu memerdekakan kita. Tidak ada yang bisa memerdekakan kita dari kuasa dosa, dari kuasa kegelapan, kecuali yang namanya kebenaran. Tidak ada yang bisa memerdekakan kita dari segala kebiasaan-kebiasaan kita, dari segala sifat-sifat kita yang jelek, yang sudah mendarah daging dalam hidup kita, yang sudah jadi kebiasaan kita. Tidak ada yang bisa memerdekakan kita kecuali kebenaran itu. Jadi ketika kita menjalani kebenaran, maka dengan sendirinya cara-cara hidup kita yang tidak benar itu akan tersingkir. Ketika kita menjalani hidup sesuai dengan standar kebenaran, maka dengan sendirinya hal-hal yang memperhamba kita, hal-hal yang selama ini membuat kita tidak merdeka, membuat kita terikat, kita akan dimerdekakan karena kebenaran itu memerdekakan. Jadi mari kita belajar sebagai umat, sebagai orang percaya untuk keputusan untuk berpaut pada firman, keputusan untuk berpegang pada firman, karena firman itu adalah jalan kebenaran. Mari kita mulai mencintai firman dan terus belajar memahami firman, karena firmanlah kebenaran supaya kita bisa hidup sesuai dengan kebenaran itu. Yang ketiga, kenapa keputusan berpaut kepada firman? Dalam ayatnya yang ke-31 ayat 32, aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu sebab engkau melapangkan hatiku. Juga dalam ayatnya yang ke-35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu sebab aku menyukainya. Alasan yang ketiga kita lihat dalam ayat ini kenapa
kita keputusan untuk berpaut pada firman, karena firmanlah petunjuk dalam kita menjalani hidup. Di sini dalam ayat 2 mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Dalam ayat 35, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu. Jadi firman itu petunjuk. Firman itu adalah kompas dalam kita mengarungi dunia yang penuh dengan badai, yang tidak jelas tujuan dan arah. Tapi kompaslah yang menjadi penuntun perjalanan hidup kita, sehingga kita bisa tiba di dermaga tujuan kita dengan selamat. Seperti kapal. Betapapun kapal itu mengalami badai apapun juga, kabut apapun juga, tapi kalau di kapal itu masih ada kompas, maka kapal itu bisa tiba sampai di tempat tujuan itu dengan selamat. Tapi kalau kapal itu tidak punya kompas, maka tidak mungkin dia bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dia akan terombang-ambing dan dia akan tersasar kemana-mana. Karena kompas fungsinya sebagai petunjuk arah. Dan firman adalah petunjuk jalan dalam menjalani suatu kehidupan yang baik, suatu kehidupan yang benar, suatu kehidupan yang ideal, suatu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Firmanlah petunjuknya. Karena itu keputusan untuk berpaut kepada firman, keputusan untuk berpegang kepada firman, itu merupakan suatu keputusan yang bijak dalam hidup ini. Yang sebagai umat, sebagai orang percaya, kita belajar untuk mengambil keputusan itu. Karena firman adalah petunjuk jalan. Dalam pasal 119 ayat 105, firman berkata bahwa firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan ini juga pelita. Salah satu fungsi dari pelita adalah petunjuk jalan. Kita sedang mengarungi dunia yang penuh dengan kegelapan. Karena itu kita perlu ada terang, perlu ada senter yang menerangi perjalanan hidup kita supaya kita bisa tiba di tempat tujuan kita itu dengan selamat. Dan firman itu adalah pelita, firman itu adalah petunjuk jalan bagi saudara dan saya dalam mengarungi kegelapan ini. Karena kalau tidak ada sinar, tidak ada pelita yang menerangi perjalanan kita dalam kegelapan ini, maka kita akan masuk keluar got satu dan dengan got yang lain. Dan hampir susah kita bisa tiba di tempat tujuan karena dalam kegelapan. Tapi ketika kita ada senter, ada firman yang menerangi perjalanan hidup kita, maka saya percaya kita bisa tiba di tempat tujuan kita dengan selamat. Jadi firman adalah pelita. Firman berfungsi sebagai petunjuk jalan, petunjuk arah dalam kita menjalani kehidupan. Karena itu keputusan berpaut kepada firman itu sesuatu yang sangat mendesak, sesuatu yang sangat penting untuk saudara dan saya buat, untuk saudara dan saya ambil sebagai umat. Karena firman lah yang menjadi petunjuk jalan. Tidak ada petunjuk jalan yang lain untuk kita bisa tiba di tempat tujuan kita dengan selamat kecuali firman. Tidak ada pelita yang lain dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita kecuali yang bernama firman itu. Karena itu mari kita mulai belajar untuk memahami firman Tuhan itu secara baik dan benar, sehingga kita tahu bagaimana kita menjalani hidup ini. Firman memberi kita petunjuk jalan. Firman itu memberi kita rambu-rambu lalu lintas dalam menjalani perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjalani perjalanan hidup kita dengan baik. Dan akhirnya kita bisa tiba di tempat tujuan kita dengan selamat. Demikian kebenaran firman Allah hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa lagi dalam khotbah minggu di masa-masa di hari-hari yang akan datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.